Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1101 Iga Dewa Naga. Kuburan naga seperti planet 76 dari klan Yukong. Pentingnya tidak diragukan lagi. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak ingin meledakkan kuburan naga sekarang. Kembali ke kediaman, melepas armor naga dan tombak naga, Lan Xuanyu pertama-tama memeriksa kedua set peralatan itu secara mendetail, memastikan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya, dan menyimpannya. Baju besi naga dan tombak naga dapat ditempatkan di ruang penyimpanan. Lan Xuanyu memiliki perasaan bahwa tombak naga emas yang diperolehnya mirip dengan tombak naga emas miliknya sendiri. Tentu saja, kualitasnya pasti tidak sebagus tombak naga emas. Namun kekuatan tombak naga ini sepertinya sudah berkembang sempurna. Ketika digunakan, peningkatan kekuatannya masih di atas tombak naga emas. Dalam hal ini, dia perlu menggali lebih dalam. Lan Xuanyu dengan sengaja mengeluarkan kedua tombak naga itu dan menempatkannya berdampingan. Dari luar, kedua tombak naga itu terlihat mirip. Mereka semua adalah tombak runcing ganda. Perbedaannya adalah tombak naga emas lebih panjang, dan kekuatan tombak naga yang baru diperoleh ini memberi kesan yang lebih tebal. Masing-masing mendorong kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan ke dalamnya. Lan Xuanyu segera menemukan perbedaannya. Kekuatan tombak naga ini memberinya perasaan yang lebih transparan, seperti tubuh energi, dan kekuatan itu diumpankan kembali kepadanya, dan kemudian dilepaskan melalui dirinya. Seketika itu bisa meledak dengan kekuatan besar. Tombak naga emas sepenuhnya tertahan, tebal dan kokoh dengan sendirinya, tanpa perasaan umpan balik kekuatan. Juga tidak memiliki manfaat dari tombak naga itu. Abao, mengapa ini terjadi? Lan Xuanyu menanyakan keraguannya kepada pemburu harta karun itu. Binatang perburuan harta karun berkata, "Ini sangat sederhana, alasan utamanya adalah karena tombak naga emas tetapi tulangmu adalah tulang rusukmu terbuat dari berkah untuk tulang lainnya dapat dibandingkan naga." Tulang rusuk naga. Binatang pemburu harta karun berkata, "Iya. Set baju besi naga dan tombak naga yang baru saja kamu dapatkan terbuat dari tulang Raja Naga Gunung. Itu juga merupakan eksistensi tingkat paling atas, tetapi dibandingkan dengan milikmu, itu adalah jauh dari itu. Ada 10 Raja Naga di bawah kursi Anda. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah 10 putra Anda, tetapi mereka telah ada sejak saya mengingat mereka, dan Anda tidak pernah mengatakannya. Jadi, saya tidak tahu apakah itu benar. Itu putra Anda. Raja Naga Gunung adalah simbol kekuatan. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tulang Raja Naga Gunung memang halus dan transparan, menuntun kekuatan keluarlah. Alasan mengapa kekuatan naga itu kuat adalah karena tulang memainkan peran yang sangat penting. Perpaduan sumsum tulang dan tulang adalah salah satu akar kekuatan naga. Oleh karena itu, meskipun sudah mati, tulang naga masih mengandung energi yang sangat besar. Pemurnian dan transparansi adalah untuk memandu dan mendorong semua kekuatan sumsum tulang dan tulang. Senjata itu meledak dengan kekuatan yang kuat. Namun, senjata Raja Naga Gunung ini paling-paling artefak yang dekat, bukan artefak yang sebenarnya. Dan naga emas Anda pistol itu bukan hanya artefak asli, tapi juga salah satu artefak teratas. Meski tidak sebagus artefak super seperti Heavenly Secret Abyss Halberd, jika ada di tanganmu, hampir sama. Lan Xuanyu berkata, "Kalau begitu maksudmu adalah itu. Katakanlah, saya masih jauh dari menggunakan kekuatan tombak naga emas. Bahkan Paman Le tidak memilikinya." Pemburu harta karun berkata, "Iya. Karena tombak naga emas bukanlah produk dari Raja Naga Emas, tetapi dari Dewa Naga, pendahulumu. Aku tidak tahu dari mana ayahmu mendapatkan pistol naga emas ini. Tapi aku yakin kekuatannya belum berkembang. Jadi hanya memiliki efek melahap energi kehidupan dan mengisi kembali kehidupan. Faktanya, jika Anda benar-benar dapat mengembangkan kekuatannya, itu mungkin salah satu langkah penting bagi Anda untuk kembali ke Dewa Naga. Dengan kekuatannya, Anda bisa mendapatkan kembali otoritas asli Anda. Anda bahkan dapat menemukan beberapa dewa asli Anda. Branding. Jika Anda ingin membangun kembali Dewa Naga, menyusun kembali posisi dewa adalah proses yang sangat diperlukan. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Saya punya waktu untuk mendapatkan tombak naga emas ini." Lan Xuanyu bingung. "Tahu." Pemburu harta karun tersenyum pahit, "Itu karena kamu belum bisa menyempurnakannya. Aku mengatakannya secara cuma-cuma. Tapi sekarang berbeda.
Kamu sudah punya kesempatan ini. Hati Lan Xuanyu bergerak, dan berkata, apakah kamu mengacu pada Dewa Nirvana atau tubuh pembangkit kekuatan naga? Keduanya sangat diperlukan. Pemburu harta karun berkata, gunakan garis keturunan Dewa Naga Anda untuk membakar dengan api untuk membuat naga emas tombak mendapatkan kembali kecemerlangannya yang sebenarnya. Dapat dirangsang oleh guntur penghancur, yang dapat menyebabkan sumsum tulang dan tombak naga untuk benar-benar menyatu dan pas dengan Anda. Namun, butuh proses yang lama. Oleh karena itu, saya sarankan Anda untuk memadamkan tubuh Anda nanti, bahkan dengan tombak naga emas untuk penempaan. Kapan itu akan menyatu ke dalam tubuhmu dan menjadi tulang rusukmu. Itu adalah kondisi yang paling sempurna, dan kamu akan dapat menggunakan kekuatannya dalam arti yang sebenarnya. Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, memang begitu. Jika saya dapat menemukan lebih banyak tulang Dewa Naga, apakah itu akan membantu saya di masa depan? Pemburu harta karun berkata dengan sedikit semangat, makam, kuburan klan naga. Jika ini adalah bintang naga-naga semu di atas akan berkembang menjadi dewa tingkat pertama dengan bantuan kekuatan pemakaman naga. Saya hampir yakin bahwa tulang Anda harus ditekan di sana. Jika tidak mungkin memiliki kekuatan naga sebesar itu. Jika Anda dapat menemukan tulang Anda, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Anda. Sebentar lagi Anda akan memulihkan kekuatan tahun ini. Lan Xuanyu mengambil napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, saya mengerti sedikit. Ini mungkin tujuan kami untuk waktu yang lama. Mendengarkan kata-kata pemburu harta karun memberi Lan Xuanyu tebakan yang lebih lengkap tentang situasi bintang naga saat ini. Selama periode transformasi naga, itu karena plain kecil dengan kuburan klan naga bertabrakan dengan perubahan yang disebabkan oleh bintang naga. Nanti di sini, yang kuat, terutama mereka yang memperoleh darah naga selama periode transformasi naga, memasuki ruang kecil itu dan mulai menggunakan kekuatan naga murni dan besar di dalamnya untuk berlatih, dan baru setelah itu mereka mencapai kekuatan Tianlong saat ini. Tidak diragukan lagi, dalam proses ini, semua orang kuat di bintang naga yang telah mengalami transformasi naga mendapatkan keuntungan. Dan di pemakaman naga, mungkin ada tulang Dewa Naga. Tulang Dewa Naga menekan ruang dan melepaskan yang paling masif Longli. Apakah itu konstelasi pertama bintang naga atau para ksatria naga itu, perubahannya disebabkan oleh hal ini. Jika di masa depan saya bisa mendapatkan kerangka Dewa Naga, bantuan untuk diri saya sendiri akan luar biasa. Tulang naga, inti Dewa Naga, ini adalah keberadaan penting apakah seseorang bisa menjadi Dewa Naga di masa depan. Memikirkan hal ini, tiba-tiba Lan Xuanyu bergidik, apakah sudah menjadi tujuannya untuk menjadi Dewa Naga? Dia tidak bisa membantu menjadi sedikit linglung, mengerutkan kening tanpa sadar, jika ini adalah pemikirannya yang lengkap, itu secara alami akan menjelaskannya. Tetapi sepertinya secara tidak sadar, dia memiliki ide ini di dalam hatinya. Jadi, dari mana ide ini berasal? Dia menyipitkan matanya sedikit, menenangkan pikirannya. Mungkin, dia terganggu oleh darah. Tetapkan pikiran saya mengingat keadaan Paman Le. Ia memahami bahwa kekuatan darah akan berdampak pada pikiran spiritual. Setiap saat, seseorang harus menjaga kesadaran spiritual di dalam hati dan tidak membiarkan pikirannya rusak. Mengejar kekuatan itu penting, tetapi sama pentingnya untuk tetap terjaga. Bai Xiu di sisi lain sudah berlatih bersila saat ini, dia tidak melepas baju besi naganya, tetapi berkultivasi memakai baju besi ini. Baju besi naganya lebih cocok dengannya, dan itu sangat membantunya. Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa setelah mengenakan set baju besi naga ini, aura Bai Xiu tidak kalah dengan level judul Douluo. Selanjutnya, Tanglong Rache. Ini adalah waktu terbaik untuk belajar tentang naga. Kebanyakan naga di bawah level dewa akan berpartisipasi. Kecuali jika Anda pikir Anda tidak punya kesempatan. Soul Land 4 Chapter 1102 Perjamuan. Naga palsu di sini juga aneh dan aneh. Semakin terlihat seperti naga sungguhan, atau semakin kuat klan Tianlong. Mencatat situasi naga palsu ini selama pertempuran adalah informasi langka dan penting. Lagi pula, Lan Xuanyu masih punya ide. Jika boneka naga atas dapat diperoleh, bisakah mereka membawanya kembali ke akademi dan membiarkan akademi membuat kapal perang ekologis untuk digunakan? Boneka makhluk jiwa yang kuat tidak diizinkan untuk digunakan dalam jumlah banyak. Tetapi jika itu adalah boneka naga palsu dari Tianlong Xing, seharusnya tidak ada masalah. Dia sudah menyesal menyerahkan naga api terakhir kali. Jika Anda belum menyerahkan naga api, Anda bisa memberikannya ke akademi. Sejak terakhir kali mereka memburu kedua naga tersebut, mereka sangat berhati-hati, dan mereka tidak pernah berburu naga lagi.
Setiap orang hanya mengkonsolidasikan manfaat yang dibawa oleh penempaan tubuh. Lan Xuanyu menghabiskan 10 hari untuk mencerna pendinginan tubuh. Alasan mengapa dia tidak melakukan gerakan lain adalah karena bel alarm berbunyi selama operasi terakhir. Bagaimanapun, mereka belum mengenal klan naga di Dragon Star. Setelah kontes naga, kami akan beraksi lagi. Kompetisi Rising Dragon juga akan menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk menemukan tujuan mereka. Sekarang mereka sudah mengakar di Dragon Star. Di masa depan, waktu perlahan-lahan semakin mendekat. Melalui komunikasi dengan pohon tua, Lan Xuanyu mengetahui bahwa 33 anggota Skywings yang telah bekerja sama dengan para pemimpin pabrik dalam kultivasi juga berkembang sangat cepat. Kecepatan kultivasi jauh lebih cepat daripada di akademi. Setelah kontes meningkatnya naga selesai, Lan Xuanyu berencana untuk membiarkan para bos tanaman kembali ke planet asalnya satu kali untuk membawa energi kehidupan kembali untuk melihat apakah mereka dapat memberi makan pohon abadi. Jika berhasil, maka semuanya bisa dilanjutkan. Semuanya bergerak ke arah yang baik. Dengan 3 hari tersisa sebelum kompetisi Tanglong, Huang Yuanlong tiba lagi. Menemukan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Kita akan berangkat besok, kamu berkemas dan bersiaplah. Hari ini Huang Yuanlong mengenakan pakaian santai berwarna putih, yang menonjolkan penampilan tampan dan sosok langsingnya, yang benar-benar bersinar. Melihat senyum di wajahnya dan warna obsesif di matanya, Lan Xuanyu merasa seperti akan menamparkan. Orang ini jelas mendambakan dirinya sendiri. Oke, Lan Xuanyu mengangguk, siap untuk mengantar para tamu. Huang Yuanlong berkata, kamu telah berkultivasi dengan keras akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak santai hari ini? Saya akan mengundang kamu untuk makan malam. Bai Xiuxiu memandang Huang Yuanlong, lalu Lan Xuanyu menahan senyum, dan berkata, saya tidak pergi. Anda pergi, saya akan mempersiapkan di akhir. Huang Yuanlong berkata tanpa ragu-ragu, baiklah. Lan, Anda pasti dapat menghargainya. Saya juga memiliki beberapa informasi tentang kompetisi Tanglong. Saya ingin berbagi dengan Anda. Mari kita analisis lawan yang akan kita hadapi dalam kompetisi Tanglong. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, oke. Huang Yuanlang sangat gembira, saya akan menjemput Anda malam itu. Mari kita atur dulu. Setelah berbicara, dia pergi dengan senang hati. Lan Xuanyu menutup pintu dan berjalan menuju Bai Xiuxiu dengan tenang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bai Xiuxiu melipat tangannya di sekitar dadanya, terlihat ketakutan, tetapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Saya harus mengatakan, Sister Lan, daya tarik Anda benar-benar luar biasa, hehehe. Pop, dengan kilatan cahaya perak, Lan Xuanyu muncul di belakang Bai Xiuxiu, menamparkan wajahnya di pinggul. Oh, mana yang kau pukul? Wajah Bai Xiuxiu memerah, tubuhnya berbalik, tangannya seperti sedang memukul. Lan Xuanyu memeluknya dan berkata dengan keras, kamu menggodaku lagi, aku akan memakanmu. Saat dia berkata, dia mencium bibir merahnya dengan keras. Untungnya, Huang Yuanlong tidak bisa melihatnya saat ini. Jika tidak, biarkan dia melihat dua wanita cantik berciuman bersama. Fotonya sangat indah, aku tidak tahu bagaimana rasanya di hatiku. Saat malam tiba, Huang Yuanlong secara pribadi mengambil kereta naga untuk mengambil Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyesuaikan diri sedikit. Dengan bantuan pemburu harta karun, dia berubah menjadi setelan baru. Baru setelah itu dia diundang dan mengikuti Huang Yuanlong. Naik kereta naga. Mobil naga milik Huang Yuanlong tidak tahu apakah itu telah dimodifikasi, tetapi kebetulan mobil itu duduk berdampingan dalam dua posisi. Dia meminta Lan Xuanyu untuk duduk dulu, lalu dia duduk, dan tersenyum anggun pada Lan Xuanyu. Lan, apakah kamu punya favorit? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dalam diam. Meskipun suaranya ditingkatkan oleh pemburu harta karun, berbicara lebih sedikit adalah cara terbaik untuk menutupinya. Huang Yuanlong tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan membuat pengaturan. Ya, Lan Xuanyu mengangguk. Huang Yuanlong berkata lagi, bagaimana Anda beradaptasi dengan tombak naga dan armor naga? Lan Xuanyu berkata, tidak apa-apa. Kekuatannya meningkat lebih jelas. Huang Yuanlong tersenyum, terus terang, saya sedikit iri padamu. Nah, set baju besi naga Anda, untuk keluarga kerajaan kami, itu adalah kualitas tertinggi, dan begitu juga tombak naga. Ayah diperlengkapi untukmu sepenuhnya menurut ksatria naga sejati. Saya hanya berharap Anda bisa menembus semifinal kali ini. Bagaimana perasaan Anda tentang itu?
Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bermain melawan naga lain, saya tidak yakin. Wong Yuanlong tertawa, terutama saya pikir saya mengalahkan Anda, atau sendewa dapat memberi Anda saat sparring. Hati Lan Xuanyu pindah dan berbalik menatapnya. Merasa bahwa mata Lan Xuanyu ini menatapnya tidak lagi tampak begitu dingin, Huang Yuanlang tiba-tiba dipindahkan di dalam hatinya dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia tidak memikirkan cara ini sebelumnya? Apakah itu jika dia menganggapnya sebagai rekan pelatihan sebelumnya, mungkin dia akan lebih dekat. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Lan Xuanyu menatapnya karena dia berpikir dalam hatinya bahwa menelan naga peringkat menengah akan membawa kebaikan seperti itu. Efek body temper, jika ini menelan naga atas, apa efeknya? Pasti akan lebih baik. Huang Yuanlong berkata, tunggu game break. Percayalah pada dirimu sendiri. Bahkan Master Monaga Knight berkata bahwa kamu memiliki potensi besar dan memiliki kesempatan untuk menjadi ksatria naga berikutnya. Ya, Lan Xuanyu mengangguk lagi. Tempat makan jelas dipilih dengan cermat oleh Huang Yuanlong. Dekorasinya yang mewah sangat megah dan megah. Di aula besar Nuo, hanya mereka berdua yang bersantap. Ada berbagai macam hidangan lezat dan hidangan dari Tianlongsing. Huang Yuanlang sangat sopan, matanya, gerakannya, dan nadanya membuat kulit kepala Lan Xuanyu mate rasa. Dia lebih suka menghadapi pertempuran dengan klan naga, dan dia sedikit tidak mau menghadapi pemandangan seperti itu di hadapannya. Tidak peduli apa tujuan Huang Yuanlong ini, ambisinya sudah jelas. Namun, Huang Yuanlong jelas prihatin tentang identitasnya selama seluruh proses, dia tidak melampaui apapun, hanya menunjukkan gayanya sendiri, memperhatikan setiap detail. Lan Xuanyu selalu kedinginan sepanjang waktu, hanya imajiner dan frustrasi. Itu sangat sulit. Saudara Kaisar, apakah kita akan terbang besok? Lan Xuanyu bertanya sambil makan. Huang Yuanlong berkata, tidak harus terbang sendiri. Kita harus menjaga energi yang baik dan menjaga rahasia kita. Tanglong kontes tahun ini, kamu dan Xiu Xiu adalah senjata rahasia. Melihat ke belakang, mari kita ambil naga terbang. Di masa lalu, Anda mungkin belum pernah mengambil naga terbang sebelumnya. Ini adalah mobil yang melaju kencang yang ditarik oleh ras naga yang lebih rendah. Sangat jarang, dan hanya pemilik kota besar yang memenuhi syarat untuk menungganginya. Ayah saya memberikan naga terbang itu kepada kami. Lan Xuanyu menunjukkan rasa sedih, terima kasih kepada Patriark. Huang Yuanlong tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih atau apapun, selama kamu bisa masuk ke babak semifinal, itu adalah rasa terima kasih dan bantuan terbesar untuk keluarga kerajaan kita. Ayo, mari kita minum cangkir ini. Dari Huang Yuan di sini, Lan Xuanyu juga mendapat beberapa informasi terkait turnamen Tanglong, yang memberinya pemahaman yang lebih baik tentang kompetisi ini. Sudah lama sekali sejak dia menyerap naga api terakhir kali dan menggunakan kekuatan naga api untuk meredam tubuhnya, dan dia benar-benar mampu menelan klan naga berikutnya untuk melanjutkan pelatihan dengan kekuatan naga. Kali ini hanya mencari target. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini dia harus lebih berhati-hati. Soul Land 4 Chapter 1103 Naga Terbang Nin. Namun, dia belum menganggur selama beberapa waktu terakhir, tanpa tubuh pendekan kekuatan naga, tapi dia masih memiliki tubuh penempa petir dewa pemadaman. Dia pada dasarnya sudah mahir dalam penerapan Netherworld Thunder, dan daya tahan tubuhnya terhadap Netherworld Thunder juga telah meningkat pesat, meski tidak bisa dikatakan sebagai tangan, tidak ada masalah dalam menerapkan pertempuran. Kekuatan guntur, dewa 4 elemen, sangat menakutkan, dan kekuatan penghancur itu benar-benar seperti bencana. Huang Yuanlong tidak pergi dengan sopan sampai Lan Xuanyu kembali ke kediamannya. Baginya, Blue jelas tidak bisa memaksakannya. Itu hanya bisa emosional, yang dia percayai penuh pada dirinya sendiri. Apalagi, masih banyak waktu untuk bergaul dalam kompetisi Tanglong. Keesokan paginya, suara naga terdengar di langit. Ketika Lan Xuanyu datang ke tempat tidur dan melihat keluar, kalajengking naga, seperti istana kecil, telah berhenti di halaman. Naga berkepala 4 yang lebih rendah bertanggung jawab untuk menarik dan menarik sayap naga ini. Mereka diikat dengan perangkat tetap dan terhubung ke sayap naga yang besar. Mereka juga perlu menjaga jarak agar tidak saling bertabrakan saat mengepakkan sayap naganya. Biarawati naga tidak sebesar kereta naga, karena orang yang dapat menunggangi biarawati naga haruslah klan naga atas yang dapat menjelma dalam bentuk manusia. Oleh karena itu, pada awal perancangannya dilakukan sesuai dengan bentuk manusia menunggangi naga. Long Mian sendiri terbuat dari logam langka, memancarkan cahaya redup. Logam langka ini jelas merupakan paduan.
Hanya dengan melihatnya, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa naga terbang ini adalah sistem yang berdiri sendiri, yang tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki efek melindungi berbagai eksplorasi. Untuk kontes Tanglong kali ini, keluarga kerajaan sangat dermawan. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, yang sudah berkemas, berjalan keluar dari pintu masuk utama. Huang Yuanlong sudah turun dari sayap naga untuk menunggu mereka. Melihat dua wanita itu datang dan membuat tanda tolong kepada mereka. Gaun Huang Yuanlong hari ini jelas berbeda. Dia memakai baju besi lembut kemasan, rambutnya disisir rapi di belakang kepalanya, dan dia sedikit lebih energi dari biasanya. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, keduanya mengenakan rok panjang, mengikutinya di sayap naga terbang. Ada suara samar di hidung naga terbang, yang berasal dari pembakar dupa di tengahnya. Model pembakar dupa itu sederhana dan kuno. Interiornya sangat luas, dengan ruang jaket, ruang tidur di dalam, dan ruang tamu di luar. Ayo berangkat sekarang. Kali ini, sang ayah juga akan pergi menonton upacaranya, tapi dia tidak akan pergi sampai semifinal. Huang Yuanlong menjelaskan. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu mengangguk. Huang Yuanlong menyapa dari luar, dan keempat naga yang lebih rendah mengepakkan sayap mereka. Tiba-tiba, angin bersiul datang. Saat berikutnya, naga terbang itu sedikit miring, dan kemudian sudah terbang ke udara. Sudut kemiringannya tidak besar, seharusnya karena naga terbang memiliki desain khusus, segera naga terbang itu telah mencapai ketinggian, dan penerbangan menjadi stabil. Fei Longnian sama sekali tidak terpengaruh oleh dunia luar. Huang Yuanlong menekan sebuah tombol, dan segera suara angin di luar terhalang. Ada juga eksistensi seperti plane di Dragon Star, yang dapat digunakan oleh semua ras. Naga terbang itu mungkin tidak lebih cepat dari mesin terbang itu. Tapi menungganginya adalah simbol status, mewakili keinginan dari 12 tuan kota besar. Karena kota Hongleong adalah kota yang relatif terpencil, dan bintang naga terlalu besar, bahkan jika naga yang lebih rendah terbang sangat cepat, mereka perlu terbang selama 8 jam untuk mencapai kota Tanglong. Ini waktu yang lama di planet. Huang Yuanlong sangat cerewet dan mulai memperkenalkan mereka pada adat istiadat kota Tanglong. Tempat diadakannya kontes Tanglong disebut Tanglong Dae, yaitu puncak yang menjulang ke atas awan. Di puncak gunung ada platform besar, karena itu adalah puncak tertinggi dari seluruh Draco dan tempat terdekat dengan langit, jadi itu disebut Senglongtai. Di kaki gunung Senglongtai, ada sebuah kota besar, kedua setelah Tianlongcheng, dinamai menurut Senglongtai, itu adalah kota Senglong. Rising Dragon City sendiri adalah rumah bagi dua ksatria naga, dan selain kota naga langit, ini adalah satu-satunya kota dengan dua ksatria naga. Dan Senglongtai sendiri juga merupakan tanah suci klan naga. Semua ksatria naga dikanonisasi di platform Senglong. Oleh karena itu, kontes Rising Dragon dan seleksi ksatria naga di masa depan akan diadakan di Rising Dragon Terrace. Kali ini mereka pergi untuk berpartisipasi dalam kontes Tanglong, dan mereka juga harus tinggal di kota Tanglong terlebih dahulu, dan kemudian mereka dapat memasuki teras Tanglong setelah kompetisi dimulai. Selain itu, tidak semua naga yang berpartisipasi memenuhi syarat untuk memasuki Rising Dragon Terrace. Untuk naga yang lebih rendah, jika Anda ingin naik ke platform naga, Anda harus menyelesaikan tes kenaikan dan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi naga tengah. Di atas klan naga median, mereka juga harus memanjat platform naga dengan kemampuan mereka. Menurut Huang Yuanlong, upacara Rising Dragon dapat dilakukan di Rising Dragon Platform, dan naga tingkat bawah dan menengah yang telah lulus penilaian benar-benar dapat dipromosikan ke klan naga atas di platform Rising Dragon. Di Dragon Star juga banyak beredar cerita-cerita inspiratif, seperti cerita klan naga bawah yang dipromosikan hingga akhirnya menjadi ksatria naga. Ksatria naga ini tidak hanya benar-benar ada, tetapi juga salah satu dari 18 ksatria naga dengan peringkat yang cukup tinggi. Setiap kali ras naga naik ke level tertentu, statusnya akan sangat berbeda. Sama seperti klan naga bawah yang menyeret naga terbang keluar, itu hanya bisa dikendalikan oleh klan naga atas. Tetapi jika mereka dapat dipromosikan menjadi klan naga tengah, mereka tidak perlu melakukan hal semacam ini lagi dan status mereka akan sangat meningkat. Di Draco, kelasnya berbeda. Ini hampir situasi di mana yang kuat adalah Heng Qiang. Oleh karena itu, semua ras akan memperjuangkan kekuatan individu, hanya individu yang cukup kuat untuk dihormati di sini. Secara relatif, situasi Pegasus lebih baik. Meskipun kelas penguasa di sana didominasi oleh suku Tianma, ada juga ras lain yang berada di bawah pemerintahan bersama, berbeda dengan pihak Tianlongxing, suku naga menempati posisi dominan yang absolut.
Hal ini juga disebabkan oleh kekuatan individu konstelasi pertama bintang naga setidaknya diketahui oleh Huang Yuanlong dan merupakan orang pertama di galaksi kuda naga. Bagaimanapun, 8 jam masih sangat lama. Setelah berbicara sebentar, Huang Yuanlong meminta Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu untuk beristirahat di kamar tidur bagian dalam, sementara dia sendiri beristirahat di ruang tamu luar, menunjukkan sikapnya yang sopan. Ada tempat tidur besar yang nyaman di kamar tidur. Lan Xuanyu berbaring begitu saja, dan memanggil Bai Xiuxiu. Wajah Bai Xiuxiu memerah dan memelototinya. Lan Xuanyu terkekeh dan pindah ke dalam, meninggalkan cukup ruang untuknya. Bai Xiuxiu ragu-ragu sejenak, lalu pergi tidur. Tapi dia memandang Lan Xuanyu dengan sangat hati-hati. Bibir Lan Xuanyu berdengung, dan dia berkata kepadanya, turnamen Tanglong ini sangat menarik, dan selama turnamen Tanglong, pasti ada banyak naga yang berkumpul di sini. Kali ini kami pasti tidak bisa melakukannya di kota Tanglong. Tapi ingat betul situasi naga-naga itu semaksimal mungkin, lomba terbagi dalam beberapa tahapan, dan naga akan tersingkir di tiap tahapan terutama naga bawah dan naga tengah, sudah saya bahas dengan pohon tua. Memanfaatkan kesempatan ini, kita akan mengambil sebagian. Lemparkan ke dalam lingkaran takdir dan gunakan perlahan. Bai Xiuxiu berkata, jaraknya lebih jauh, dan ksatria naga seharusnya tidak dapat menemukannya. Dan ada bos besar dari keluarga tumbuhan untuk membantu kami berlindung. Rencananya seharusnya tidak masalah. Kamu yang memilih target, semua orang bekerja sama. Yuge dan mereka semua datang dari hutan kali ini. Kemarilah, kita akan berkumpul bersama di tempat yang kita tentukan sebelumnya. Lan Xuanyu berkata dengan ekspresi bijaksana, kamu harus berhati-hati dan hati-hati. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tanpa kepastian mutlak, kamu tidak akan pernah bergerak. Kota Hongleong. Ngomong-ngomong, kami sudah menemukan tempat. Apakah kamu berbicara tentang tempat bagi kami untuk memperbaiki tubuh kekuatan naga? Bai Xiuxiu berkata sambil menembak Fei Lan Xuanyu dengan tenang dan mencoba memegang tangannya. Ya, ini akan lebih aman. Kita ada di sekitar kita. Itu tidak akan terjadi saat terakhir kali klan naga muncul selama proses tempur kekuatan naga. Solen 4 Chapter 1104 Kota Tuanglong. Setelah kejadian terakhir, Lan Xuanyu belajar dari rasa sakitnya, dan setelah berdiskusi dengan teman-temannya dan pohon tua itu, dia menemukan jalan. Kemampuan paling kuat dari cincin takdir adalah bahwa ia juga dapat menempatkan makhluk hidup di dalamnya, seperti plane kecil yang dapat hidup sendiri dan dapat dibawa bersama Anda. Ketika kekuatan garis keturunan naga itu ditelan beberapa kali sebelum kekuatan naga melemahkan tubuh, mereka semua menangkap dan bertindak. Dengan cara ini, situasi tak terkendali terakhir kali kemungkinan besar akan terjadi. Jika Anda ingin menyerap kekuatan naga dengan lebih aman, lakukan tempur kekuatan naga. Kemudian, rencananya harus diubah. Karena itu, setelah berdiskusi, tangkap naga, bawa mereka kembali ke tempat yang aman setelah terluka parah, untuk menelan mereka, meremukkan tubuh mereka, dan mereka dimasukkan ke dalam agenda. Keputusan terakhir adalah menggali ruang bawah tanah di hutan perawan. Ada pepohonan tua di permukaan ruang bawah tanah ini untuk menaungi pepohonan raksasa. Tutupi napas Anda sebanyak mungkin. Dalam radius puluhan mil, lebih dari selusin pemimpin pabrik ditempatkan, memantau situasi sekitarnya pada saat yang sama untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan cara ini, naga yang ditangkap akan ditelan dan diserap di ruang bawah tanah melalui cincin takdir. Secara alami itu jauh lebih aman. Tentu saja, premisnya adalah bahwa naga-naga ini dapat dikurung. Pada prinsipnya, tidak terlalu sulit untuk memukulnya dengan keras dan kemudian memenjarakannya. Alasan mengapa saya tidak melakukan apapun selama periode ini adalah untuk meningkatkan rencana ini. Lan Xuanyu tidak hanya membiarkan ketujuh dari mereka meningkat melalui tubuh tempering kekuatan naga, tetapi seluruh 33 sayap surgawi harus menggunakan gaya pemegang saham ini. Manfaat tempur kekuatan naga terlalu jelas, terutama untuk orang yang secara inheren lebih lemah dan lebih miskin efeknya lebih kuat. Dengan peningkatan kekuatan fisik, ditambah dengan energi kehidupan yang begitu kuat di sini, dan bantuan dari bos besar sistem pabrik, kecepatan kultivasi semua orang pasti akan mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Ini pasti akan lebih cepat daripada di kota langit abadi. Lan Xuanyu memiliki ambisi di dalam hatinya. Jika cukup waktu dapat digunakan, semua 33 Skywings dapat dipromosikan ke tingkat dewa. Di masa depan, mereka bisa melakukan terlalu banyak hal di Dragon Star. Ini tidak sepenuhnya mustahil untuk bekerja sama dengan federasi dan menangkap di sini. Meski 8 jam agak lama,
rasanya waktu berlalu jauh lebih cepat bila digunakan untuk berkultivasi. Ketika Huang Yuanlong memberitahu Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu bahwa mereka akan segera tiba, jendela di Longnian telah dibuka, dan pemandangan luar bisa terlihat. Saya belum melihat kota Senglong, tetapi gunung yang menjulang tinggi telah muncul di mata mereka. Gunung besar itu naik menembus awan, tegak lurus, dan dindingnya sangat curam. Dan sungguh aneh bahwa gunung ini lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Itu seperti jamur besar yang ditanam di tanah. Menurut informasi yang dikonsultasikan sebelumnya, ketinggian Tanglongtai lebih dari 12.000 meter, dan puncak tertinggi Draco memang layak. Tanpa diduga, itu adalah pemandangan yang aneh. Selama penerbangan semua naga, kecuali mereka ingin bergegas keluar dari atmosfer, semua naga diharuskan terbang dengan ketinggian tidak melebihi Senglongtai. Ini adalah aturan keras dan cepat dari ras naga, tentu saja ras terbang lainnya bahkan lebih buruk. Itu Rising Dragon Terrace. Tidak ada rumput di Rising Dragon Platform, tapi itu adalah tempat yang paling dekat dengan langit. Itu adalah tanah suci sejati dari klan naga kita. Setiap ksatria naga yang dikanonisasi memenuhi syarat untuk mendaki teras naga dengan terbang. Huang Yuanlong berkata dengan bingung. Dia tahu betul bahwa dengan bakatnya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ksatria naga dalam hidupnya. Tapi selama itu adalah klan naga, siapa yang tidak membayangkan suatu hari dikanonisasi melonjak. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang, dan pada saat yang sama mereka gugup, mereka sedikit bersemangat. Dengan berlalunya waktu, mereka sekarang semakin dekat dengan inti Draco. Fei Longnian mulai perlahan-lahan turun dan terbang menuju arah Senglongtai. Ketika Anda mendekat, Anda dapat melihat bahwa dengan Tanglongtai sebagai pusatnya, sebuah kota besar muncul di bidang penglihatan. Kota itu dibangun seluruhnya di sekitar Tanglongdae. Tanglong Terrace adalah titik paling sentral. Seluruh kota terpancar keluar. Dari segi luas, setidaknya 2 kali luas kota Hongleong. Tapi yang aneh adalah hanya sedikit bangunan di sini yang sangat tinggi. Gedung tertinggi tidak melebihi 100 meter. Ini jelas juga terkait dengan Tanglongtai. Jika jaraknya dekat, Anda masih bisa melihat bahwa puncak Tanglong Terrace memang seperti yang dikatakan Huang Yuanlong, tidak ada rerumputan di permukaan gunung, tidak ada tumbuhan, dan seluruh tubuh tersaji warna coklat keabu-abuan. Saya tidak tahu materi apa itu. Tetapi jelas bahwa itu sama sekali bukan batu biasa, jika tidak mungkin menopang gunung seberat itu ketika lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Tempat tersempit di bawah tampaknya hanya berdiameter sekitar 1 km, sedangkan tempat tercepat di puncak mungkin berdiameter lebih dari 10.000 meter. Ini jelas merupakan tontonan di antara tontonan. Dapat dilihat bahwa Tanglongtai sendiri juga merupakan eksistensi yang luar biasa. Apa bahan dari Senglongtai? Bai Xiuxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Huang Yuanlong. Huang Yuanlong berkata, saya tidak tahu terlalu banyak, tetapi dikatakan bahwa Tanglongtai awalnya tidak ada di sana. Ia jatuh dari langit selama periode transformasi naga, terjepit ke dalam bumi, dan kemudian transformasi naga muncul. Dengan Tanglongtai sebagai pusatnya, jumlah ras naga di sekitarnya adalah yang terbesar. Meskipun sebagian besar dari mereka mati selama periode transisi naga, ras naga yang tersisa juga merupakan yang terbesar di daerah ini. Oleh karena itu, banyak orang mengatakan bahwa kedatangan Tanglongtai yang membawa transformasi dan evolusi naga. Platform naga yang naik yang jatuh dari langit. Eksistensi yang menakutkan benar-benar jatuh dari langit. Lan Xuanyu terkejut di dalam hatinya, memanggil pemburu harta karun di dalam hatinya dan menanyakan apakah dia tahu platform naga yang naik ini. Jawabannya tidak. Dalam ingatan pemburu harta karun, tidak ada hal seperti itu. Namun, pemburu harta karun memberitahu Lan Xuanyu bahwa Senglongtai ini memang harta karun, tetapi sepertinya terhalang oleh sesuatu, membuatnya terasa tidak jelas. Jika tidak dapat dikembalikan ke tingkat kultivasi puncak dulu di alam dewa, tidak mungkin untuk memastikan apa ini. Ini adalah pertama kalinya pemburu harta karun tidak dapat mendeteksi harta karun dengan jelas. Saat itulah mereka menghadapi ini. Sementara kota itu penuh dengan keingintahuan, Fei Longnian perlahan-lahan turun menuju daerah yang lebih dekat dengan Senglongtai. Di bawahnya adalah alun-alun yang sangat besar. Alun-alun tersebut sangat luas, meskipun Senglongtai di depan memiliki tekanan yang sangat besar. Namun alun-alun ini juga memberikan perasaan kaget kepada orang-orang. Dasar dari alun-alun ini memancarkan kilau logam yang samar, yang jelas merupakan ciri dari biji logam langka yang tidak dimurnikan. Biji logam langka yang berbeda dipoles dan dihaluskan menjadi di sini batu bata.
Karena mengandung logam yang berbeda, maka memancarkan kilau yang berbeda. Banyak batu bata logam yang disatukan, dan kilau yang berbeda tersebut sebenarnya membentuk gambar pola yang megah dan rapi, yang sangat aneh dan spektakuler. Sungguh, terlalu kaya. Lan Xuanyu sedikit cemburu. Jika batu logam langka di sini digali untuk ditempa, saya tidak tahu berapa banyak logam langka yang bisa dipalsukan. Tianlongxing benar-benar terlalu kaya. Menurut informasi yang diperoleh Lan Xuanyu di Tianlongxing akhir-akhir ini, Tianlongxing terus membeli logam langka. Hanya saja logam langka yang dibeli dari berbagai ras galaksi kuda naga ini tidak banyak memanfaatkannya. Dari segi teknologi, mereka masih kalah jauh dengan Federasi Douluo. Hanya saja ini semua adalah sumber daya, dan mereka terus mengumpulkan sumber daya ini dari seluruh galaksi. Setelah teknologi mereka terus berkembang dan mencapai tingkat yang cukup tinggi, sumber daya ini tidak diragukan lagi dapat diubah menjadi kekuatan tempur dan lebih besar dalam waktu singkat. Sumber daya. Batu bata logam di alun-alun di depan saya ini mungkin salah satunya. Fei Long Nian jatuh di alun-alun, dan Huang Yuanlong berkata, alun-alun Tanglong ini adalah salah satu keajaiban bintang Tianlong kami. Butuh lebih dari 120 tahun untuk membangunnya. Semua pilihannya sangat berharga. Semua jenis biji logam langka dipoles. Biji ini dipilih dengan cermat dan sebenarnya dapat dimurnikan menjadi logam langka. Naga kita menyukai benda paling bercahaya. Saat kita menyuntikkan energi di sini pada malam hari, seluruh alun-alun akan memancarkan lapisan harta yang kaya dapat dilihat dengan jelas bahkan di Rising Dragon Platform. Sangat indah. Banyak naga yang berhasil melamar di sini.